Shalom, kembali lagi kita jumpa pada hari ini. Semua dalam penyertaan Tuhan. Kita yakin dan percaya kita aman dalam lindungan Tuhan. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya yang tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Dia Bapa yang selalu mengasihi kita. Dia Bapa yang selalu menyertai hidup kita. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Bisa kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami. Kau selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Kasih-Mu selalu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini. Mari Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga boleh berakhir dalam tuntunan kuat kasih Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, lingkupi kami, naungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau lebih bersorak kepada Tuhan karena Tuhan itu luar biasa dalam hidup kita. Dia itu hebat dalam hidup kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah dalam hidup kita. Kita angkat satu pujian, segala puji syukur hanya bagi Tuhan.
bersyukur kepada Tuhan. Dia itu yang megang hidup kita, Dia itu yang memelihara hidup kita. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut surat cinta dari Tuhan. Kita angkat satu pujian, Bapak sentuh hatiku. Dia selalu menyertai hidup kita. Bapakku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa Betapa aku kau menyadari menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Kau sentuh hatiku, Ubah hidupku menjadi yang baru.
kami, mari Engkau urapi kami, agar apa yang kami dengar biarlah kami pakai untuk lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Jumpa lagi bersama dengan saya. Kita akan kembali mendengarkan firman Allah. Dan hari ini kita bersyukur karena Tuhan masih memberi kepada kita kesempatan untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada setiap kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar tentang bagaimana sikap hidup orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, bagaimana karakter seseorang yang hidup di dalam Tuhan, bagaimana tindakan seseorang yang percaya kepada Yesus, dan bagaimana motivasi hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus berdasarkan kitab Filemon. Bapak Ibu Saudara, kitab Filemon ini adalah satu kitab yang di Perjanjian Baru, juga adalah salah satu kitab terpendek. Dia hanya terdiri dari 25 ayat, tetapi di dalamnya terdapat makna rohani yang luar biasa. Kitab Filemon adalah sebuah kisah cerita di mana Paulus berjumpa dengan seorang hamba yang diusir oleh tuannya, atau lebih tepatnya hambanya ini melarikan diri dari tuannya karena ada satu pelanggaran yang telah dilakukan oleh hambanya, sehingga majikannya mengusir, sehingga dia melarikan diri dari majikannya. Walaupun dalam sejarah Bapak Ibu Saudara dikatakan bahwa seorang hamba itu tidak memiliki hak apapun terhadap tuannya, bahkan dia tidak punya hak untuk menuntut tuannya, walaupun tuannya berlaku kasar, berlaku bengis, berlaku sangat tidak manusiawi. Tetapi seorang hamba tidak memiliki keberatan apapun, atau dia tidak memiliki hak untuk melaporkan tuannya kepada pihak-pihak tertentu, karena memang dalam sejarah dicatat bahwa mereka tidak punya hak atau tidak masuk dalam hitungan secara hukum. Jadi mereka harus mengabdikan diri, karena sejarah mencatat bahwa mereka ketika sudah menyatakan diri atau sudah mereka tidak memiliki hak apapun. Karena kalau sudah berada di dalam atau sudah masuk dalam satu keluarga yang sudah dia dianggap sebagai hamba atau budak, maka hamba ini siap untuk diperjualbelikan, atau siap untuk diwariskan, atau siap untuk digadaikan. Jadi dia tidak memiliki hak apapun. Nah, hal inilah yang terjadi pada zaman Paulus. Bahkan Filemon melakukan hal, walaupun dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hambanya ini telah merugikan dia. Dari apa yang dicatat oleh Rasul Paulus, dituliskan dalam ayat-ayat ini. Paulus berkata dalam ayat yang ke-18, 19, di sana dikatakan begini, dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang padamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya, agar jangan kukatakan tanggungkanlah semuanya itu kepadamu, karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Jadi
Ada tafsiran yang mengatakan bahwa memang Onesimus telah mencuri di rumah majikannya yaitu Filemon. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kalau sudah berbicara tentang mencuri adalah satu dosa yang tidak semua orang atau bahkan tidak dapat dibenarkan oleh semua orang. Bahkan sebagai orang percaya pun, terutama bagi kita, bahwa pencuri itu adalah satu dosa, ada satu hukum yang sudah ditetapkan oleh dalam firman Tuhan, terutama dalam 10 hukum Allah, di mana ada satu kebenaran yang dikatakan bahwa, atau hukum yang ke-8, jangan mencuri. Jangan mencuri. Nah, hal ini dilanggar oleh Onesimus. Namun demikian Bapak Ibu Saudara, ada satu nasihat yang luar biasa dalam kitab ini yang sangat memberkati saya. Bagaimana karakter kita sebagai orang yang mampu untuk mengampuni. Nah, karakteristik ini harus kita miliki dalam hidup kita. Kita harus mampu mengampuni. Nah, karakter yang pertama yang harus dimiliki oleh seseorang yang mau mengampuni, yang pertama dia harus memiliki kasih. Mustahil kalau orang berkata aku mau mengampuni tapi kasih tidak dimiliki, maka tidak mungkin orang mampu mengampuni. Yang kedua, karakteristik seseorang yang bisa mengampuni, yang kedua, dia harus memiliki iman atau dia harus tetap percaya kepada Yesus. Percaya kepada Yesus yang telah mengampuni segala dosa kita sebagai manusia. Dan karakteristik yang ketiga dari orang yang mau mengampuni adalah orang itu harus setia. Tetap setia. Setia kepada Tuhan. Yang kedua, tindakan orang yang mau mengampuni, tindakannya harus seperti apa Bapak Ibu Saudara? Sebagaimana yang dicatat dalam kitab Filemon, saya tidak bacakan ayat-ayat ini, tetapi yang saya dapat ringkaskan kepada kita bahwa tindakan seseorang yang mengampuni, yang pertama harus dengan sukarela. Harus dengan sukarela. Tadi yang pertama adalah karakter seseorang yang mengampuni itu harus memiliki kasih, harus punya iman, percaya, dan juga harus setia. Dan yang kedua adalah bagaimana tindakan seseorang yang mengampuni itu harus dengan sukarela tanpa paksaan. Ayat yang ke-14 dan 15, atau saya langsung bacakan ayat yang ke-14. Tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi saudara dan saya, tindakan yang kita harus lakukan ketika kita mau mengampuni harus dengan sukarela, tanpa dipaksa oleh pihak manapun dalam hidup kita. Tanpa dipaksa oleh suami, tanpa dipaksa oleh istri, tanpa dipaksa oleh Pak Pendeta, tanpa dipaksa oleh orang tua, tanpa dipaksa oleh teman, tetapi karena dengan sukarela saya mau mengampuni. Yang kedua dari poin tindakan seseorang yang mau mengampuni, yang kedua, harus menerima kembali orang yang telah berbuat salah kepada kita. Menerima dia sebagai apa? Sebagai saudara secara manusia pada umumnya, tetapi yang terutama menerima dia sebagai saudara di dalam Tuhan. Menerima. Tidak mudah Bapak Ibu Saudara menerima seseorang yang telah menyakiti kita. Tidak mudah menerima seseorang yang telah berbuat curang kepada kita. Tidak mudah menerima seseorang yang berkhianat kepada kita. Tidak mudah kita menerima seseorang yang
sudah merugikan kita. Tetapi inilah yang dinasihatkan oleh firman Tuhan melalui Rasul Paulus. Dia menasehatkan Filemon untuk menerima kembali Onesimus yang adalah hambanya. Rasul Paulus berkata, terimalah dia bukan lagi sebagai seorang hamba, melainkan lebih daripada itu sebagai saudara yang kekasih bagiku. Sudah demikian apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Saudara, tadi yang pertama sudah dikatakan kalau seseorang sudah punya karakter Kristus dalam hidupnya, yaitu atau karakter ilahi dalam hidupnya, kasih yang terutama dalam hidupnya, dan dia punya keyakinan, dia punya kepercayaan kepada Tuhan, dia memiliki sifat setia, maka dia akan dengan sukarela, tindakannya pun tindakan sukarela untuk mengampuni, dan tindakannya juga akan menerima dengan legowo, menerima kembali tanpa memandang kekurangan orang tersebut. Dan yang ketiga dari bagian yang kedua, tindakan seseorang yang mau mengampuni adalah harus menerima seseorang yang telah bersalah kepada kita tanpa syarat, tanpa embel-embel, tanpa kita berkata kalau kamu mau saya ampuni, kamu harus begini. Saya percaya orang yang menerima pengampunan seperti Tuhan mengampuni kita, tindakan Tuhan mengampuni kita itu tanpa syarat, Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi, tindakan Tuhan mengampuni saya dan saudara tanpa syarat. Firman Tuhan berkata, dia mengasihi kita pada waktu kita masih berdosa. Bahkan kitab suci berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Hal ini ada firman Tuhan berkata bahwa dalam kitab Lukas berkata bahwa dia datang bukan untuk mencari orang yang benar, tetapi dia mencari yang hilang, dia mencari yang berdosa untuk diselamatkan. Jadi saudara, Yesus dia melakukan pengampunan, memberi pengampunan. Allah memberikan pengampunan kepada kita tanpa syarat, tanpa menuntut kita baik, tanpa menuntut kita adalah orang yang sempurna, tetapi dia mengampuni kita pada waktu kita berdosa. Dan saya mau katakan bahwa Yesus melakukannya, dia datang ke dalam dunia ini bukan mencari orang yang super power, tetapi dia mencari mereka yang telah hidup dalam beban berat, yang dibebani dengan dosa, dibebani dengan kejahatan. Oleh karena itu, kalau kita mau mengampuni tanpa syarat dalam hidup kita, harus dengan sukarela, harus dengan ikhlas kita mengampuni seseorang. Ini merupakan tindakan yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Lalu motivasi kita mengampuni itu apa? Motivasi seseorang yang mengampuni bukan untuk dipuji manusia, bukan untuk dipuji oleh orang-orang di sekeliling kita, tetapi tujuan kita mengampuni adalah, kalau saya dapat katakan begini dalam 1 Yohanes berkata, kita mengampuni karena Bapa di sorga telah lebih dahulu mengampuni saya dan saudara. Kita mengampuni karena kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Tuhan. Itu motivasi yang pertama. Kita harus sadarkan dalam diri kita bahwa oh iya, saya mengampuni bukan untuk mencari pujian dari manusia, tetapi karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni saya, sehingga melalui saya mengampuni orang lain yang bersalah kepada saya mau mempermuliakan Tuhan. Jadi saudara mengampuni bukan supaya saudara dipuji manusia, tetapi supaya saudara dapat mempermuliakan Tuhan melalui hidup saudara. Dan yang kedua dari motivasi orang yang mengampuni adalah yang kedua, bukan merupakan permintaan manusia, melainkan karena ketaatan kita kepada Tuhan.
Yang pertama Bapak Ibu Saudara adalah untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua karena ketaatan, motivasi dalam diri kita karena saya taat pada perintah Tuhan. Taat pada perintah Tuhan dalam Injil Matius berkata, kalau kamu mengampuni maka Bapakmu di sorga akan mengampunimu juga. Di 1 Yohanes berkata, kita mengampuni karena Tuhan telah lebih dahulu mengampuni atau mengasihi kita. Jadi saudara dan saya, karakter harus kita bangun dalam hidup kita. Karakter mengasihi, karakter yaitu tetap percaya kepada Tuhan, dan karakter kesetiaan harus kita bangun. Yang kedua, bagaimana tindakan kita mengampuni, harus tanpa paksaan, menerima seorang, menerima dia kembali sebagai saudara. Dan yang ketiga, harus menerima dia tanpa ada syarat yang kita tetapkan dalam diri kita. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi berkat, menjadi kekuatan bagi kita. Mari kita mau melakukannya. Karena apa? Kita mau menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan, dan kita mau menjadi pribadi yang terus mempermuliakan Tuhan melalui hidup saya dan saudara. Ingat 1 Korintus pasal 6 ayat 20 berkata, hargamu dan hargaku telah dibayar lunas oleh Tuhan. Maka hak kita tidak menuntut hak dari orang lain, tetapi kita melepaskan hak kita, yaitu kita mau mengampuni mereka yang bersalah kepada kita. Sekali lagi, bukan pekerjaan mudah, bukan perkara yang gampang, tetapi ketika kita mempunyai karakter, membangun karakter kita di dalam karakter Kristus, kasih yang menguasai hidup kita, iman percaya kita kepada Tuhan, dan kita membiarkan Tuhan yang mengendalikan diri kita, dan kita tetap membangun kesetiaan dalam diri kita, maka yang disebut pengampunan pasti mudah bagi saya dan saudara. Akhir dari kisah ini, Filemon menerima kembali Onesimus bukan sebagai hamba, tetapi sebagai saudara secara manusia, dan juga saudara di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian dimanapun saudara berada. Biarlah kita senantiasa hidup saling mengampuni satu dengan yang lain. Kalau saudara diberkati melalui channel kami ini, tidak bosan-bosannya saya mohon kepada saudara untuk like, memberikan subscribe, dan juga komentar supaya channel ini semakin diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi saudara dimanapun saudara berada. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa kami melakukan atau mempraktekkan kebenaran-Mu apabila dengan kekuatan kami manusia, maka kemanusiaan kami terbatas. Tetapi ketika kami menaklukkan kehendak kami pada kehendak Kristus, karena kami tahu bahwa kehendak kami akan selalu dikendalikan oleh kehendak Kristus, dan biarlah hidup kami serahkan untuk dikendalikan oleh kehendak Kristus, sehingga kami menjadi pribadi yang taat, yang dengar-dengaran kepada kebenaran firman-Mu, tanpa paksaan dari pihak manapun, tanpa ada keberatan dari orang lain, tanpa syarat dalam diri kami, tetapi kami mau tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami, karena itu bentuk dari kami mempermuliakan Tuhan, itu bentuk dari kami taat pada perintah-Mu Bapa.
Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kami, menjadi berkat bagi kami sekalian, sehingga melalui apa yang kami kerjakan, itu membuat kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan dan terus mempermuliakan nama-Mu. Doa kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.